Amerika terancam bangkrut, pasar saham bisa hancur, bank run akan terjadi. Solusi cetak uang hanya untuk jangka pendek aja. Amerika gagal bayar utang. Apa dampaknya separah itu? Hey, kembali lagi sama aku Ari. Selamat datang di channel Koinvestasi. Hari ini aku bakal ngebahas soal Amerika Serikat yang terancam bangkrut kalau nggak bisa ngelunasin utang. Ini bisa gawat banget nih bagi US karena bisa menyebabkan kekacauan seperti anjloknya pasar saham US, memicu bank run karena kemungkinan pada panik, dan juga nilai US dollar bisa anjlok. Belum lagi ditambah gerakan de-dollarization dari negara anggota BRICS yang bakal bikin buruk lagi keadaan US dollar. Untuk menghadapi kondisi ini, pemerintah US berencana bakal meningkatkan debt ceiling. Waduh, apaan lagi nih debt ceiling? Oke, aku bakal jelasin apa itu debt ceiling serta beberapa potensi dampak dari kebijakan peningkatan debt ceiling US terhadap market kripto. Debt ceiling Amerika Serikat adalah batas tertinggi di mana pemerintah US dapat mengajukan utang. Ibaratnya kayak limit kartu kredit deh. Per tahun 2023, limit utang US adalah 31,4 triliun dolar setelah dinaikkan terakhir kali pada Desember 2021. Nah, karena utang US udah kebanyakan dan ngelewatin limitnya lagi, pemerintah mempertimbangkan buat naikin debt ceilingnya. Tunggu. Tapi kenapa ya perlu dinaikin lagi? Bukannya segitu udah gede banget. Tercatat US memiliki utang pada negara lain. Contohnya Jepang menjadi negara pemberi utang US terbesar dengan total 1,08 triliun dolar. Kedua ditempati oleh China dengan 870 miliar dolar dan ketiga ditempati oleh UK dengan 645 miliar dolar. Pada bulan Juni 2023 nanti, ada banyak tagihan yang mesti dibayarkan pemerintah US. 47 miliar dolar untuk Medicare alias BPJS-nya Amerika Serikat, 12 miliar dolar untuk tunjangan veteran, 25 miliar dolar untuk Social Security atau jaminan sosial, dan 4 miliar dolar untuk gaji para pegawai federal US. Jumlah-jumlah tadi terancam gagal dibayarkan kalau pemerintah US nggak nombok lagi pakai utang. Nah, debt ceiling ini dinaikkan lagi biar US bisa ngutang lagi buat bayar tagihan bulanan. Jadinya kayak gali lubang, tutup lubang. Ya, kayak gitulah. Tapi kalau US ngutang lagi, mereka bakal minjem kemana ya? Yang pasti bukan minjem lewat pinjol ya. Ada kemungkinan mereka bisa pinjam ke lembaga internasional seperti IMF. Atau kemungkinan besar pemerintah US akan menjual obligasi karena mempertimbangkan beberapa hal berikut. Penjualan obligasi secara langsung hanya berurusan dengan investor US yang notabene warga negaranya sendiri. Jadi tidak melibatkan pihak luar seperti IMF. Selain itu, pertimbangan waktu tenggat dan persyaratan utang dari IMF yang mungkin lebih berat ketimbang penjualan obligasi. Nah, obligasi ini nih yang punya dampak negatif buat kripto. Kenapa bisa? Coba kita flashback dulu ke suku bunga US sekarang ini. Pada pertemuan FOMC terakhir yakni 3 Mei 2023, suku bunga US mengalami kenaikan 25 basis poin ke 5,25%. Pada pertemuan FOMC mendatang, yakni 14 Juni 2023, bahkan suku bunga diprediksikan berpeluang naik 25 basis poin lagi ke 5,5% berdasarkan data CME Watch Tool. Dengan mempertimbangkan suku bunga US yang dikategorikan tinggi, maka kemungkinan obligasi yang akan dijual memiliki return yang lebih tinggi daripada suku bunga yang ditetapkan The Fed. Kalau enggak, ya siapa mau beli? Mending taruh uang aja di bank. Dengan adanya opsi investasi yakni obligasi dengan return yang tinggi, kemungkinan banyak investor yang akan tertarik ketimbang aset yang lebih berisiko seperti kripto. Ini bisa jadi sentimen negatif bagi pasar kripto sebab investor bisa jadi mengambil uangnya dari kripto untuk dibelikan obligasi. Tapi dampaknya ke pasar kripto dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Peningkatan debt ceiling juga meningkatkan potensi gagal bayar atau bangkrut. Untuk mengetahui sebesar apa risikonya, bisa dilihat dari debt to GDP ratio. Semakin tinggi rasio, maka semakin berisiko sebuah negara buat gagal bayar. Berdasarkan data real time, US telah mencapai rasio 134%. Dengan kata lain, utang US udah lebih tinggi daripada GDP-nya. Tentu ini tidak bagus bagi US karena rasio ini hampir konsisten meningkat sejak tahun 2000. Semisal US terancam gagal bayar utang, kemungkinan US akan mencetak uang sehingga ada risiko kenaikan inflasi. Hal ini dapat melemahkan nilai tukar dari US dollar dan orang-orang mungkin beralih ke mata uang lain. Contohnya, gerakan de-dollarization dari negara anggota BRICS yakni Brasil, Rusia, India,
Cina dan Afrika Selatan yang udah mulai melakukan perdagangan internasional nggak pakai US dollar. Dan mungkin juga ke depannya, mata uang kripto bisa jadi alternatif lainnya. Bahkan dalam polling yang dilakukan oleh Bloomberg kepada investor profesional dan retail, Bitcoin menempati peringkat ketiga di bawah emas dan treasuries sebagai aset yang akan dibeli jika US mengalami bangkrut, yang divoting oleh 7,8% investor profesional dan 11,3% oleh investor retail. Kalau melihat dari reaksi singkat market kripto terhadap isu kenaikan debt ceiling ini, market kripto merespons positif. Pada 28 Mei 2023, market kripto mengalami kenaikan 3,4% sebesar 37 miliar dolar. Bitcoin juga kembali di atas 28.000 dolar dengan kenaikan 4,5% dari 26.900 dolar ke 28.100 dolar. Jadi untuk saat ini bisa dibilang bahwa debt ceiling ini memberikan sentimen positif ke market kripto. Jadi buat yang invest di kripto, dengan adanya isu peningkatan debt ceiling US, intinya tetap tenang dan jangan panik. Karena pada dasarnya, impact dari debt ceiling US ke pasar kripto memiliki banyak kemungkinan. Bisa positif dan negatif. Selalu lakukan manajemen risiko yang baik dan ikuti perkembangan dari isu debt ceiling ini. Itu tadi penjelasan tentang debt ceiling dan potensi dampaknya ke pasar kripto dari sisi positif dan negatif. Perlu diketahui bahwa dampak yang disampaikan tadi adalah berupa kemungkinan dan bisa saja yang terjadi nanti sama atau malah berbeda. Menurut kalian, seberapa pengaruhnya isu debt ceiling ini terhadap pasar kripto? Bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika dirasa bermanfaat dan subscribe channel Koinvestasi bagi kamu yang belum subscribe biar selalu update seputaran dunia kripto. Di Koinvestasi, semua bisa kripto. I am Macher.